Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan berjumpa kembali dalam pembelajaran online jurusan Manajemen Agribisnis, Program Studi, Akuntansi, Sektor Publik dalam mata kuliah Aplikasi Perangkat Lunak Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai akuntansi perusahaan jasa menggunakan aplikasi Mayop. Pada topik ini diharapkan mahasiswa dapat menyajikan laporan keuangan perusahaan jasa menggunakan aplikasi Mayop. Silahkan kalian download soal yang tertera pada link di video ini. Dalam mengaplikasikan program Mayop, ada 5 langkah pengaturan yang harus dilakukan agar Mayop siap untuk diaplikasikan. Yang pertama, kita harus setting account. Dengan cara klik account, selanjutnya pilih account list. Pengaturan yang kedua, setting text. Dengan cara pilih list, selanjutnya klik text code. Langkah ketiga, setting link account. Dengan cara setup, lalu pilih link account. Yang keempat, setting card file. Dengan cara kita pilih card file, selanjutnya klik card list. Langkah terakhir, setting balance. Dengan cara klik setup, selanjutnya pilih balance. Oke, kita mulai praktikum aplikasi perangkat lunak akuntansi menggunakan Mayop kali ini. Kita klik aplikasi Mayop. Berikut tampilan dari aplikasi Mayop. Ada 5 tombol pada tampilan awal. Yang pertama, Open, untuk membuka file data akuntansi perusahaan yang pernah dibuat dan disimpan. Kedua, Create, digunakan untuk membuat file data akuntansi perusahaan baru. Explore, digunakan untuk membuka contoh data akuntansi perusahaan yang disediakan oleh Mayop. What's New, digunakan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai fasilitas baru dari software ini. Exit, digunakan untuk mengakhiri program Mayop. Karena kita masih belum memiliki perusahaan, maka kita pilih Create. Ini tampilannya akan ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama, Introduction, Company Information, Accounting Information, Account List, Company File, dan Conclusion. Klik Next. Serial number ini diisi dengan kode aktivasi software Mayop apabila tidak menggunakan versi trial. Karena kita menggunakan versi trial, maka kosongkan saja. Company name diisi nama perusahaan. Sini Bengkel Gede Putra. ABN ini merupakan NPWP. Kita isi. Address, alamat kita isi sesuai di soal, yaitu Jalan 4 Jember. Phone number 3333333, email address diisi oleh email perusahaan, yaitu bengkelgedeputra@gmail.com. Selanjutnya kita pilih Next. Untuk melanjutkan proses, account information ini berisi terkait dengan periode akuntansi yang harus Anda pilih. Yang pertama, current financial year, diisi dengan tahun fiskal yang sedang berjalan. Last month of financial years, kita isi, dipilih untuk periode akuntansi bulan terakhir dari tahun fiskal. Pilih bulan Desember. Conversion month dipilih untuk bulan pertama dalam periode akuntansi. Number of accounting period dipilih untuk periode akuntansi dalam 1 tahun yang digunakan. Misalkan kita pilih 12, berarti 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Pilihan tertib ini digunakan apabila perusahaan ingin memberikan kesempatan bagi auditor melakukan pemeriksaan dan koreksi fiskal sebelum menutup tahun fiskal sebelumnya. Kita pilih
Next. Tampilan ini berisi terkait dengan informasi rangkuman dari data periode akuntansi yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi, pastikan semua pilihan benar karena data tidak dapat diubah setelah tersimpan. Kita pilih Next. Ada tampilan seperti ini. Jadi, untuk ada informasi opsi yang dapat kita pilih dalam membuat akun sebagai berikut. Ada 3. Jadi, Mayop menyediakan fasilitas bagi user untuk memilih data rekening yang disesuaikan dengan berbagai jenis usaha. Dengan pilihan yang pertama, I would like to start with one of the list provide my Mayop accounting. Di sini, pilihan ini memungkinkan user untuk memilih salah satu tipe akun di mana lebih dari 100 jenis perusahaan yang telah disediakan oleh Mayop. Yang kedua, tipe ini memungkinkan user untuk mengimpor data rekening yang telah ada setelah membuat file data rekening melalui software lain seperti Notepad atau Excel. Yang ketiga, pilihan ini memungkinkan user untuk membuat dan mendesain sendiri daftar rekening setelah membuat file database perusahaan baru. Kita pilih opsi nomor 2. Kita pilih kita disimpan di mana, bebas. Pilih change apabila akan merubah letak folder dan nama file perusahaan. Kalau sudah, klik next. Akan ada tampilan seperti ini. Jadi, untuk melanjutkan proses penyimpanan database perusahaan dengan informasi terakhir tentang keberhasilan pembuatan file baru dan pilihan setup awal data perusahaan. Akan ada tampilan setup asisten dan command center. Setup asisten ini pilihan khusus bagi user yang ingin mengikuti langkah demi langkah yang diurutkan oleh sistem Mayop dalam menginput data perusahaan secara lengkap dengan catatan data perusahaan sudah disiapkan terlebih dahulu. Sedangkan command center, pilihan ini untuk menuju fasilitas modul Mayop dan memulai sendiri setup awal sampai transaksi keuangan sesuai kebutuhan pengguna. Kita pilih command center. Berikut tampilan ketika kita memilih command center. Mayop dibuat sebagai gabungan dari beberapa modul yang disajikan dan menjadi menu pilihan bagi user dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan dalam satu paket. Ada beberapa modul pada tampilan Mayop ini. Yang pertama, account. Digunakan untuk menampilkan daftar rekening, membuat rekening baru, merekam jurnal umum, menampilkan jurnal, dan transfer dana. Yang kedua, modul banking digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank, rekonsiliasi bank, dan menampilkan jurnal transaksi melalui bank. Modul ketiga, sales, digunakan untuk menampilkan daftar penjualan, merekam transaksi penjualan kredit, menerima piutang, mencetak atau email data penjualan, dan menampilkan jurnal transaksi penjualan. Time billing digunakan untuk mencatat informasi aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan penagihan untuk pegawai, pemasok, atau pelanggan. Selanjutnya, modul purchase digunakan untuk menampilkan daftar pembelian, mencatat transaksi pembelian kredit, pelunasan hutang, mencetak atau email data pembelian, dan menampilkan jurnal transaksi pembelian. Payroll digunakan untuk mengatur daftar penggajian karyawan dan transaksi-transaksi lain terkait dengan penggajian. Inventory digunakan untuk mencatat data persediaan, jumlah persediaan, persediaan awal, persediaan masuk, setting harga jual,
penyesuaian persediaan, dan menampilkan jurnal transaksi keluar masuknya persediaan. Yang terakhir, modul card file digunakan untuk merekam data pelanggan, pemasok, karyawan, personil, mencetak label, dan surat berbasis data. Mayop sebenarnya sudah menyediakan berbagai rekening atau akun standar yang sering dipakai untuk berbagai jenis perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada daftar akun berikut ini dengan memilih klik modul akun dan klik account list. Selanjutnya, dapat memilih tab menu yang disediakan. Pada tampilan, terlihat dalam kasus perusahaan jasa ini, terdapat rekening standar yang dapat diedit dan dibuat sendiri berdasarkan data yang sudah disiapkan. Yang pertama, kita buat rekening aset. Di sini, kita klik New, ada header account dan detail account. Header account ini merupakan induk dari akunnya, sedangkan detail bagian dari header. Kita klik isi untuk aset, current aset, account number-nya 1, 1000, sudah, langsung klik new. Untuk akun selanjutnya 11001, cash and bank, itu untuk membuat baru. Kita juga bisa mengedit dengan cara klik akun yang akan diganti, pilih edit. Kita edit trade debtor. Account receivable. Jika sudah membuat daftar akun bagian aset, kita lihat apakah ada akun yang tidak kita pakai. Di sini ada electronic clearing account, berarti bisa kita hapus. Kita klik kanan, delete. Ternyata tidak bisa, berarti akun ini terhubung ke akun yang lainnya. Kita cari di details, terhubung dengan electronic payment. Kita klik, kita ubah bank account to electronic payment-nya, misal dengan cash in hand. Yes. Oke, sudah tidak terlink, maka akun electronic clearing account kita delete. Selanjutnya, kita buat akun untuk liability. Kita pilih new, kita isi account type-nya, kita isi account number-nya, terus sampai semua akun yang dibutuhkan dalam pembuatan file perusahaan ini dibuat sesuai dengan soal yang ada. Kalau sudah, untuk liability kita isi semua
tiap-tiap akun sampai selesai. Jika sudah, untuk akun liability, kita isi semua akun-akun yang dibutuhkan dalam membuat perusahaan bengkel Gede Putra ini, baik itu equity, income, expense, income, other expense, sesuai dengan soal di kasus ini. Kita close. Selanjutnya, kita masuki pengaturan yang kedua, yaitu text code. Kita pilih list, text code. Berikut tampilan dari Mayop. Ada banyak teks yang bawaan dari Mayop. Kita pilih salah satu, GST, PPN, kita ubah menjadi deskripsinya pajak pertambahan nilai. Tax collected-nya kita ganti PPN outcome. Tax paid-nya kita pilih PPN income. Selanjutnya oke. Kita bisa menghapus teks yang code yang tidak digunakan dengan cara klik text code-nya. Selanjutnya klik kanan delete. Kita sisakan teks yang dibutuhkan oleh kita. Selanjutnya close. Setelah kita setting text code, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu setting link account. Kita pilih setup. Selanjutnya pilih link account. Pada dasarnya, pada perusahaan jasa tidak sekompleks dibanding perusahaan dagang, apalagi perusahaan manufaktur. Jadi terkait link account-nya pun juga tidak terlalu kompleks. Kita setting link account sesuai dengan kebutuhan kita. Pengaturan yang keempat terkait dengan card file. Kita pilih card file, kita pilih card list. Di sini ada beberapa kartu yang bisa kita setting terkait dengan customer, supplier, employee, atau personal. Pada prakteknya kita buat jika misal customer kita buat kalau memang customer ini memiliki sering ada terkaitan dengan perusahaan kita. Karena ini perusahaan jasa, jadi untuk dalam kasus ini kita tidak perlu membuat card file. Langkah terakhir, kita harus setting opening balance. Jadi kita memasukkan saldo awal perusahaan. Saldo awal perusahaan di entry berdasarkan data soal. Caranya, klik menu setup, balance, count opening balance. Karena pada dasarnya di soal kita tidak ada saldo awal perusahaan, maka kita tidak perlu ganti. Namun pada prakteknya, jika kita mengisi saldo awal perusahaan, pastikan data yang kita masukkan balance. Itu dilihat dari amount left to be allocated-nya yang di bawah itu harus 0. Jadi, balance antara aset dan liability plus equity.
Setelah kita melakukan setting Mayop, selanjutnya kita input transaksi. Khusus untuk perusahaan jasa, cukup menggunakan modul account dan banking untuk merekam semua transaksi yang terjadi. Langkah-langkah untuk memasukkan data transaksi pada dua modul ini disesuaikan dengan contoh-contoh transaksi pada soal. Untuk soal pertama, Pak Getra menginvestasikan uang tunai sebesar 10 juta ke rekening Bank BRI. Jadi kita klik banking, selanjutnya receive money, kita pilih klik deposit to account-nya, kita ganti menjadi Bank BRI. Masukkan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Kita isi memonya, investasi awal Pak Getra. Kita masukkan amount receive-nya sebesar 10 juta. Lalu kita pilih sebagai klik kapital Pak Getra. Selanjutnya pilih record. Jangan lupa hilangkan centang teks inklusifnya. Selanjutnya untuk transaksi kedua, kita pilih banking, selanjutnya spend money, kita klik pay from account-nya, kita ganti dengan Bank BRI. Masukkan tanggal transaksinya, tanggal 2, masukkan amount-nya sebesar 2.750.000. Lalu kita isi memo. Membeli peralatan dan perlengkapan bengkel. Kita pilih akunnya, yaitu yang pertama, klik 1 subplace sebesar 750.000. Selanjutnya, service equipment sebesar 2 juta. Kalau sudah, jangan lupa hilangkan teks inklusifnya. Kita klik record. Transaksi selanjutnya, membayar sewa ruang bengkel sebesar 4,5 juta untuk 5 bulan ke depan. Kita pilih banking, spend money. Jangan lupa hilangkan teks inklusifnya. Kita ganti tanggal. Memonya membayar sewa bengkel. Tanggalnya tanggal 3, amount-nya sebesar 4,5 juta. Selanjutnya kita pilih, karena ini membayar sewa ruang, kita pilih prepaid rent sebesar 4,5 juta. Kita record.
Transaksi selanjutnya, pembelian peralatan bengkel secara kredit dari UD Perkasa seharga 1.500.000. Kita pilih account, record journal entry. Kita masukkan tanggal transaksinya. Tanggal 4 Januari 2020. Isi memonya, membeli peralatan kredit. Selanjutnya, pilih akunnya. Karena ini service equipment 1,5 juta to account payable sebesar 1,5 juta karena dibeli secara kredit. Selanjutnya kita klik record. Cancel. Transaksi selanjutnya ada penerimaan tunai atas pendapatan servis sebesar 800.000. Kita pilih banking, receive money, klik deposit to account-nya, kita ganti karena tunai berarti benar cash in hand. Tanggalnya kita ganti, amount receive-nya sebesar 800.000, memonya kita isi diterima tunai pendapatan servis. Kita pilih account-nya, service income sebesar 800.000. Record. Transaksi selanjutnya, penerimaan uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar 4 juta. Pilih banking, kita pilih receive money, kita ganti menjadi cash in hand, sudah sesuai. Amount receive-nya 4 juta. Tanggalnya jangan lupa diganti, tanggal 6. Memonya, diterima uang muka pekerjaan cat. Kita pilih unearned revenue. Karena ini uang muka berarti kita sudah menerima uangnya, tapi kita masih belum memberikan jasanya. Itu masuk ke liability. Unearned revenue sebesar 4 juta. Selanjutnya, record. Selanjutnya, pengiriman faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil yang telah diselesaikan sebesar 1.200.000. Kita pilih account, record journal entry, kita isi sesuai tanggalnya, memonya, dikirim faktur penagihan pekerjaan cat. Akunnya, account receivable 1.200.000 to service. Oke. Income 1.200.000. Selanjutnya record.
Transaksi selanjutnya, tanggal 15 Januari, ada pembelian perlengkapan bengkel secara kredit sebesar 600.000. Kita pilih account, record journal entry. Selanjutnya, kita isi tanggal 15 Januari. Memonya membeli perlengkapan bengkel. Karena kredit, kita gunakan code journal entry. Kita pilih subplace 600.000 to account payable 600.000. Selanjutnya kita record. Transaksi berikutnya, pelunasan utang melalui rekening Bank BRI kepada UD Perkasa. Kita pilih banking, spend money. Kita isi tanggal sesuai. Jangan lupa kita ganti pay from account-nya Bank BRI. Tanggalnya 16. Kita isi amount-nya yang dibayar sebesar 1,5 juta. Memonya membayar hutang kepada D Perkasa. Akunnya account payable sebesar 1,5 juta. Setelah itu, klik record. Transaksi selanjutnya, pembayaran biaya telepon, klik spend money. Kita pilih secara tunai, berarti cash in hand. Tanggalnya kita ganti 20. Amount-nya 20.000. Memonya membayar telepon. Kita pilih akunnya telepon expense sebesar 20.000. Sudah record. Selanjutnya, tanggal 22 Januari, pembelian peralatan dan perlengkapan secara tunai. Kita pilih banking, spend money. Kita isi tanggal. Kita masukkan amount-nya sebesar 850.000. Memo membeli perlengkapan dan peralatan bengkel. Kita pilih akunnya service equipment sebesar 150.000. Selanjutnya subplace sebesar 700.000. Kalau sudah, klik record. Selanjutnya, membayar gaji pegawai sebesar 150.000 secara tunai. Kita pilih bank, spend money. Kita masukkan tanggalnya
23 Januari 2020. Masukkan amount-nya sebesar 150.000. Kita isi memonya, membayar gaji karyawan. Akun yang dipilih, salaries expense, sebesar 150.000. Kalau sudah, record. Selanjutnya, Pak Getra mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 150.000 pada tanggal 23 Januari. Kita pilih banking, spend money. Selanjutnya kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 23. Amount-nya 150.000. Memonya mengambil untuk keperluan pribadi. Kita pilih akunnya, Prive Pak Getra, sebesar 150.000. Kalau sudah, record. Transaksi selanjutnya, penerimaan tunai dari angsuran piutang sebesar 900.000 pada tanggal 26 Januari. Kita pilih banking, receive money. Selanjutnya kita ubah tanggalnya 26 Januari 2020. Amount receive-nya 900.000. Memonya pembayaran angsuran piutang. Kita pilih akunnya, akun receivable, sebesar 900.000. Oke, jika sudah, record. Transaksi selanjutnya, penerimaan tunai dari pendapatan reparasi sebesar 600. Kita pilih banking, receive money. Kita masukkan amount receive-nya 600.000. Tanggalnya 27 Januari. Memonya diterima pendapatan reparasi. Kita pilih repair income 600.000. Transaksi selanjutnya tanggal 28 ada penerimaan tunai. Kita pilih banking, receive money. Kita ubah tanggalnya 28. Amount receive-nya 400.000. Memonya diterima pendapatan service. Akunnya service income sebesar 400.000. Sudah, record. Transaksi selanjutnya, membayar gaji pegawai sebesar 250.000 secara tunai. Bank, spend money. Selanjutnya kita ubah tanggalnya 29 Januari. Amount-nya memo membayar gaji pegawai. Amount-nya kita pilih 250.000. Selanjutnya kita pilih salaries expense. Kalau sudah, record. Transaksi terakhir tanggal 30 Januari
penerimaan tunai dari pendapatan servis sebesar 550. Kita pilih banking, receive money, kita ubah tanggalnya 30 Januari, amount-nya 550.000. Memonya diterima pendapatan servis. Sebesar 500 service income 550.000. Kalau sudah, record. Untuk mencatat jurnal penyesuaian tanggal 31 Januari 2020, kita pilih account, selanjutnya record journal entry. Kita masukkan tanggal penyesuaiannya, yaitu 31 Januari 2020. Memonya jurnal penyesuaian. Kita masukkan yang pertama, kita akui beban sewa. Sebelumnya 4,5 juta, 5 bulan, berarti beban sewanya yang harus kita akui rent expense sebesar 900.000 to prepaid rent. 900.000. Selanjutnya, perlengkapan yang tersisa 450.000. Berarti kita akui beban perlengkapan, beban expense supplies sebesar 1.050.000. Mohon maaf, kita akui supplies expense sebesar 1.050.000 to supplies 1.050.000. Selanjutnya, depresiasi service equipment sebesar 70.000 to akumulasi depresiasi service equipment sebesar 70.000. Selanjutnya, saya besar administrasi expense sebesar 7.000, other expense-nya tax bank account 4.500, sama other expense. Bank BRI sebesar 18.500. To interest revenue, other income besar 30.000. Sudah, klik record. Untuk melihat profit and loss statement, kita pilih report. Selanjutnya accounts. Kita pilih dan cari profit and loss. Klik. Kita pilih date from-nya, berarti Januari to Januari, 31 Januari, display. Maka ini tampilannya, net profit sebesar 1.128.500. Jika ingin kita simpan, klik send to, dalam bentuk PDF, klik PDF, selanjutnya save, akan tersimpan di komputer kita. Kita close. Selanjutnya untuk melihat balance sheet, kita pilih
Januari sudah display. Total equity-nya 10.978.500. Kita save PDF. Save. Selanjutnya, untuk melihat transaction journal, kita pilih transaction journal, kita pilih all. Selanjutnya, jika ingin kita simpan, kita pilih print, kita pilih Microsoft Print to PDF. Kita klik print, maka akan tersimpan di folder komputer kita. Save. Terakhir, kita buka file yang sudah kita simpan. Dalam bentuk PDF, kita buka foldernya. Berikut sudah ada profit and loss. Balance sheet. Dan transaksi. Sangat mudah sekali karena ini masih dasar, jadi mudah untuk menginput transaksi perusahaan jasa. Demikian pemaparan dan praktik akuntansi perusahaan jasa menggunakan Mayop. Setelah menonton video ini, semoga kalian dapat lebih memahami dan mempraktikkannya secara mandiri di rumah. Sampai bertemu di pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.